Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, begitu biasanya Nabi Muhammad SAW menyapa kawan-kawannya, sahibi ashabi, sahabatku. Maka saya suka menyapa antum dengan sapaan itu, sahabatku. Nah, dimanapun antum berada, saat ini saya berada di depan pemakaman Mu'alla, Jannatul Mu'alla, sampai disebut Jannah. Makam ini disebut Jannah, surga. Kenapa? Karena dimakamkan aulia usolehin, yang dimakamkan sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dimakamkan para ulama yang keilmuannya, kesolehannya diakui oleh jagat langit, ya, dan juga diakui oleh bumi. Bumi langit mengakui kesolehannya siapapun yang dimakamkan dari ulama di makam tersebut. Ikhwani rahimakumullah, dan pusat perhatian seluruh area makam ini kepada satu orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, satu orang yang dicintai oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu orang yang kalau kita cinta kepada beliau tanda keimanan, kalau nggak cinta pada beliau tanda kemunafikan, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha, ibu kita semua, wa azwajuhu ummahat, dan istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ibunya orang-orang yang beriman. Ini ibu yang paling utama, ya, istri Rasul yang paling utama, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita, perempuan, istri, dimanapun kamu berada, kalau mau masuk jannah tuh tiru Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Begitu menikah dengan Nabi Muhammad SAW, nggak melihat dirinya, nggak melihat pangkatnya, nggak melihat hartanya, nggak melihat statusnya sebagai tokoh masyarakat, nggak melihat semua itu. Yang dilihat adalah suamiku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya diserahkan ke Rasulullah, sami'na wa ta'na. Hartanya diserahkan ke Rasulullah SAW, pangkatnya diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Cinta yang unlimited, cinta yang nggak ada tara, cinta yang nggak ada batas, cinta yang menghilangkan diri, cinta yang memusnahkan ego, cinta yang membuat dia tidak melihat dirinya. Yang dilihat adalah kekasihnya semata, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tapi kisah yang menyedihkan adalah ketika beliau rela menemani Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun oleh orang-orang kafir, diboikot, nggak boleh dapat makanan dari luar di satu lembah selama 3 tahun, sampai Sayyidah Khadijah makan rerumputan, makan dedaunan, sehingga dikatakan dalam hadis sampai mohon maaf, kotoran yang keluar dari para sahabat saat itu adalah sama dengan kotoran hewan, sama dengan kotoran kambing. Ikhwani rahimakumullah. Dan setelah 3 tahun selesai pemboikotan, 3 bulan kemudian wafatlah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka layak, maka pantas jika Allah pun mengatakan, sampaikan salamku kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ikhwani rahimakumullah, kalau Anda memang menjadi seorang istri, tiru Khadijah. Kalau Anda menjadi seorang mukminah, tiru Khadijah. Kalau Anda menjadi seorang muslim, tiru Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan kalau dahulu sebelum datangnya wahyu pada Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah itu mempersiapkan bekal untuk suaminya. Suaminya mau berangkat ke Gua Hira, gua kesenangan Nabi Muhammad SAW, gua yang menjadi tempat yang menghibur Nabi Muhammad SAW. Di sana yatakhalla, Rasulullah berkholwat, menyendiri, menyepi di keheningan untuk merenungkan segala-galanya. Berbulan-bulan, 1 bulan, 2 bulan, Sayyidah Khadijah menyiapkan bekal untuk suaminya. Kemudian suaminya berangkat, beliau rela ditinggal di rumah. Beliau nggak protes, beliau nggak ngomong A, nggak ngomong B, nggak ngomong C, tapi yang penting suaminya bahagia. Apa yang dilakukan ketika rindu? Apa yang dilakukan ketika kangen? Kangennya ditahan, rindunya ditahan. Tapi begitu ingat bagaimana kondisi suamiku, bekalnya udah mau habis, suamiku belum turun, maka Sayyidah Khadijah naik ke Gua Hira, mendaki Gua Hira hanya untuk melihat suaminya. Begitu lihat suaminya dalam keadaan tenang, suaminya nyaman, bekalnya cukup, sehat, gak banyak ngomong, beliau turun ke bawah, gak pernah mengganggu kesibukan suaminya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei wanita, jika engkau menjadi istri seorang dai,
Jangan pernah menunjukkan dirimu di hadapannya. Jadikan dirimu lebur bersama Tuhanmu. Serahkan suamimu untuk Allah dan bebaskan tanggung jawabnya dari dirimu. Engkau akan mendapatkan Tuhanmu. Tapi jika dirimu yang kamu pikir, akumu yang kamu pikir, maka kamu tak akan pernah menemukan Tuhanmu dalam dirimu apapun di luar sana. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, pelajaran yang luar biasa dari Sayyidah Khadijah di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi teladan untuk saya khususnya dan untuk antum semua dimanapun berada. Hakadza wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.